What? What? A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelisa Reski Wardani Putri dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Kewirausahaan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bahasa Indonesia. Sebelum itu, apa kalian tahu bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar mata pelajaran? Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa dan fondasi utama dalam dunia pendidikan kita. Dalam belajar bahasa Indonesia, kita mengenal 4 keterampilan utama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan yang paling menantang, menulis. A few moments later. Nah, inti dari video ini adalah bagaimana kita mengembangkan paragraf. Paragraf adalah suatu tulisan yang memuat satu gagasan utama untuk membantu pembaca memahami alur pemikiran kita. Sayangnya, banyak penulis pemula yang masih kesulitan untuk menyusun paragraf yang baik. Karena kurangnya memahami struktur dan kaidahnya, itulah mengapa materi ini sangat penting untuk kita simak sampai akhir. Mari kita mulai pada dasarnya. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan bagian dalam karangan yang biasanya memuat satu ide pokok dan dituliskan dalam baris baru. Ingat, satu paragraf harus memiliki lebih dari satu kalimat agar ide pokoknya dapat dijelaskan secara tuntas. Jika hanya memiliki satu kalimat, maka itu belum bisa disebut sebagai paragraf utuh dalam konteks karya tulis sistematis. Sekarang, bagaimana cara mengembangkan paragraf? Cara yang paling dasar adalah secara alamiah. Pengembangan ini dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, urutan waktu atau kronologis. Di sini kita menyajikan peristiwa sesuai dengan urutan kejadian secara runtut. Teknik ini biasanya kita temukan dalam teks narasi atau prosedur. Kedua, urutan tempat atau spasial. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan sebuah objek berdasarkan posisi atau letaknya dalam ruang. Biasanya ini sangat efektif digunakan dalam paragraf deskriptif. Agar sebuah paragraf menjadi padu, ia harus memiliki unsur-unsur yang lengkap. Pertama, ada kalimat utama. Ini adalah jantung dari paragraf yang kita buat, karena disinilah ide pokok atau inti pembahasan diletakkan. Ada kalimat penjelas. Sesuai namanya, kalimat ini berfungsi memberikan uraian, keterangan, hingga rincian terhadap ide yang ada di dalam kalimat utama. Tanpa kalimat penjelas, paragraf akan terasa kosong dan sulit dipahami maksudnya. Secara ilmiah, kita juga bisa menggunakan teknik pengembangan yang lebih logis. Mari kita bahas satu persatu. Deduktif dimulai dengan ide utama di awal, lalu diikuti penjelasan. Induktif, kebalikan dari deduktif, kita paparkan fakta atau contoh lebih dahulu, lalu ditutup dengan ide pokok di akhir. Campuran, yaitu menggabungkan keduanya, ide utama di awal, lalu ditegaskan kembali di akhir. Sebab akibat, yaitu menjelaskan hubungan antara satu kejadian dengan dampak yang ditimbulkan. Perbandingan, membandingkan dua hal atau lebih untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan. Definisi, menjelaskan makna atau batasan dari suatu istilah atau konsep. Dengan memahami teknik-teknik ini, tulisan Anda akan jauh lebih sistematis dan profesional. Meanwhile. Sebagai kesimpulan, paragraf bukan sekedar kumpulan kalimat, melainkan kesatuan gagasan yang terdiri dari kalimat utama, penjelas, dan gagasan. Saran saya untuk siapapun yang menonton video ini, pahamilah konsep dasar ini sebelum mulai menulis. Latihan rutin sangat diperlukan agar paragraf yang ingin Anda susun menjadi runtut dan padu.
Ketelitian dalam merumuskan kalimat adalah kunci agar pesan yang ingin Anda sampaikan dapat ditangkap dengan jelas oleh pembaca. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. I see through you!